Ya, kembali lagi di channel aku Born to Code. Kali ini kita akan membahas mengenai MySQL. Yang sebelumnya itu saya ada membahas tentang database SQL Server. Kali ini akan dikonversi ke MySQL. Pertama kita buat database. Kalau di MySQL kayak gini ya, langsung. Nah, database-nya udah ada nih di pinggirnya. Kita coba namanya sama ya. Nah, terus ada drop table. Kita bisa langsung nih diklik database-nya, nanti ada di list-nya. Lalu kita centang dan diklik yang drop ini. Nah, di oke. Nah, database-nya udah hilang ya. Sekarang kita buat lagi database-nya. Nah, kalau mau buat tabel baru, bisa langsung di create table. Nanti kita ada pilihan nih berapa nama tabelnya, apa berapa kolomnya. Misalnya tabel anggota, kolomnya contoh aja 3 misalnya. Nah, ini MySQL ini enak ya, user interface-nya lebih enak. Kita tinggal input gitu. Tapi kalau misalnya fieldnya banyak, kayaknya enakan by manual, SQL manualnya. Nah, di sini kalau di SQL Server itu identity is identity. Kalau di MySQL ini auto increment ya. Selebihnya itu sama. Nah, tabel anggotanya udah ada ya. Lalu kita menambahkan kolom nih, alter table. Nah, ini kan baru segini, kita tambahin nih kolom. Query-nya kayak gini. Ini jangan lupa pakai delimiter. Harusnya sih bisa ya, di paling bawah itu ada delimiternya apa. Tapi kita satu-satu aja biar kelihatan gitu perbedaannya. Sekarang kita ubah kolom. Yang asalnya varchar 50 itu jadi 70 ya. Nah, ini kita ubah. Bagian alter kolomnya itu kita jadi ganti modify kolom. Kalau udah diklik go, abis itu kita lihat. Pakai dash table atau kita bisa diklik langsung gitu di bagian tabel anggotanya. Nah, ini kelihatan ya, tadi jadi 70. Lalu sekarang kita mau input data. Kita di copy aja ya. Nah, di sini yang membedakan itu bagian get date-nya ya. Buat ngambil tanggal hari ini, pada MySQL itu pakainya now. Kita ubah semuanya yang get date jadi now. Jangan lupa pakai delimiternya juga. Nah, ini udah ke input ya. Kita klik tabel anggotanya. Nah, ini. Kalau diklik tabel anggota itu artinya
kayak kita nge-select query select bintang. Lalu kita buat tabel yang kedua. Sama kayak tadi, kita ubah nih identity-nya. Jadi auto increment. Selebihnya udah sama ya. Nah, kita klik DB-nya nih, udah ada, tabelnya udah kebentuk. Lalu kita inputkan datanya ya. Jadi buat yang ketinggalan nih query-nya, kenapa cuma ngopi-ngopi aja, ini tuh ada di pembahasan sebelumnya ya, yang SQL database, SQL server. Nah, kita lihat ini datanya udah ada ya, udah ke input. Lalu sekarang kita coba update. Untuk query update ini sama aja ya, gak ada perubahan apa-apa. Nah, atau kalau mau update kita bisa langsung nih. Nah, itu ada, klik edit. Nah, kita bisa update langsung. Tapi untuk masif data, untuk data yang banyak, lebih enak by query ya. Nah, ini kalau kita mau ubah, nah datanya juga udah keubah juga, sama. Nah, untuk delete bisa via query, bisa juga di sini ya. Nih ada tombol delete. Bisa delete all, bisa delete satu-satu juga. Nih, datanya udah jadi tinggal satu ya. Lalu kita lanjut ke query select. Nah, ini kita select yang aggregate function ya. Kita coba order by nama descending. Nah, jadi namanya dari Mutia 3 sampai Mutia doang. Nah, lalu kita select yang aggregate ini ya. Tapi kita coba inputan dulu ya datanya biar kelihatan. Oh ya, ini kayak tadi harus diubah. Get date-nya jadi no. Dicuci
Nah, sekarang kita select kelihatan ya ini min, max, sum, average, count. Kita lanjut ke select listing. Ini tuh jadi kalau ada data yang sama yang ditampilkan cuma satu, kita butuh satu nih, padahal datanya sama, jadi kita pakai listing. Nah, selanjutnya ada select top 2, ini buat mengambil data teratas 2. Kalau di MySQL ini ganti jadi limit, disimpannya di belakang query. Nah, ini misalnya limit 1. Nah, kayak gini ya. Lalu ada select menggunakan where clause. Untuk perbedaannya, penjelasannya udah ya di yang konten sebelumnya mengenai database SQL Server. Ini kita langsung select aja. Ini nge-sum harga, kita nyari nih yang harganya ketika dijumlahin lebih dari sekian gitu. Di group by harga. Misalnya kita cari yang lebih dari sama dengan sekian, nggak ada, saya contohnya kayak gitu. Nah, ini yang get date tadi udah dibahas juga ya, jadinya now, diubah jadi now. Untuk pengambilan hari, tanggal, tahunnya itu sama. Nah, ini ada. Lalu kita select yang inner join ya. Jadi kedua kondisinya harus memenuhi, harus memiliki satu kecocokan. Kalau left join ini semua data yang di tabel kiri itu ditampilkan, yang di tabel kanannya itu nah gak ada, jadi kosong ya, sesuai dengan relasinya ya. Ini kalau yang right join ini kebalikan dari left join. Ini masih simple query. Kalau nah ini sekarang kita tadi ketinggalan backup table. Kalau di MySQL kita nggak bisa langsung ya, kita harus bikin dulu tabelnya. Nah, simpelnya kayak gini, kita bikin tabelnya dulu pakai like tabel yang mau kita backup. Nanti strukturnya itu udah sama kayak tabel yang mau kita backup, ini kolom-kolomnya. Nah, tabelnya udah kebuat,
kita baru di input datanya pakai insert select. Insert nama tabel yang mau di backup, nama tabel yang baru, select bintang from tabel yang mau di backup. Nanti tabelnya udah, datanya otomatis mengikuti tabel yang mau di backup. Nah, lalu kita ini date add, menambahkan tanggal. Untuk di MySQL ini agak beda ya, query-nya agak beda dengan yang SQL. Ini tanggalnya dulu, terus kita kasih interval berapa day, berarti itu 10 hari dari hari ini. Atau bisa berapa bulan. Kayak gini tuh biasanya nanti dipakai di report kayak gitu. Lalu ada date div, menghitung hari. Ini hanya simple select query ya. Kalau di dunia kerja itu query-nya bisa nyampe banyak banget, kompleks, beberapa tabel, relasinya juga banyak. Tanggalnya kayaknya harus tahun dulu, tahun, tanggal, bulan. Nah, ini dia kebaca ya. Lalu kita ada select len. Ini buat menghitung ada berapa huruf. Nah, ini misalnya nama Mutia ada 5 gitu. Setelah itu kita bisa bikin view. Untuk query view itu sama ya, kita di copy saja, lalu kita di go. Nah, ini dia udah ke create view-nya. Pemanggilannya juga sama, select bintang, nama view-nya apa. Nah, kita bisa buat indeks. Indeks ini penting ya, bisa membuat ketika kita select kolom yang ada indeksnya itu lebih cepat.
Nah, bikin indeks juga bisa langsung nih dari sini ada. Nah, kelihatannya bisa tinggal diklik aja, diklik. Nah, itu oke gitu. Sekarang kita buat tabel baru ya, tabel log. Ini kayak tadi diubah, lalu kita go. Oh, kenapa ini wajib ada primary key-nya. Kita coba tambahin. Jadi di MySQL ini perlu ya ada, dalam membuat tabel perlu ada primary key-nya. Nah, sekarang kita buat trigger. Kalau di SQL Server ini kita bisa langsung nih bikin before, update, insert atau delete. Tapi kalau di MySQL kita nggak bisa. Nah, kita klik aja ya yang more tadi di add. Nah, ini namanya kita mau bikin buat tabel mana nih. Nah, ini hanya satu ya, kita bisa before atau after, insert atau update atau delete. Kita kasih begin, end, lalu kita copy yang ini, set ini. Di MySQL ini kita nggak perlu di declare dulu ya, dia itu kondisi ini tipe datanya apa. Nah, kita bisa copy juga yang insert. Ini tuh enaknya jadi lebih simpel ya. Nah, insert into tabel yang log tadi, values. Nah, ini tuh ada new ini berarti data yang baru ya, data yang baru kita ubah atau data yang setelah diubah. Kenapa lagi ini 15? Oh, kurang buka tutupnya ya, belum ya, kurang tutupnya maksudnya. Nah, ini udah bisa ya, enak kan, kayak lebih simpel gitu. Sekarang kita coba nih, tadi kan kita bikin after update. Kita coba update data. Oh, gak ada. ID transaksinya beda ya. Kita lihat dulu adanya 1, 3, dan 4. Kita coba update yang 4. Nah, ini ada satu row effect. Nah, ini udah ada ya di tabel lognya. Jadi ID transaksi sekian, anggota sekian,
datanya diupdate oleh ini kapan. Sekarang kita membuat after delete. Kita ke bagian triggernya lagi, di add lagi, nah ini di add lagi, namanya delete. Di tabel mana, tabel transaksi, after delete. Nah ini di delete, sama kayak tadi, pakai begin, jangan lupa tutupnya juga in. Kita copy lagi yang variabel kondisinya, kita kasih nilai delete. Kita copy aja lagi yang tadi. Nah tadi ada new, ini ada old, berarti data yang lama ya. Kita go, nah ini ada kita coba delete. Nah, setelah di delete kita cek lagi tabel lognya. Ini hanya contoh aja ya, kalian bisa bikin yang lebih kompleks, bisa bikin yang lebih simpel dan yang sesuai kebutuhan. Ya udah, terima kasih sebelumnya, selamat mencoba.